Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Salam Kota Kroma NRP akhir 66, Sunujuan Aris Munanda dengan NRP 67 dan Gulam Muhammad Han Al Ayubi dengan NRP 73. Di sini kami akan mempresentasikan proposal waste kami yang luarannya PKM dengan judul Studi Pengaruh Campuran Limbah Plastik jenis PET terhadap kuat tekan beton geopolimer. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini untuk latar belakangnya, sampah plastik di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan sampah plastik ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia yang setiap tahunnya juga akan terus meningkat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka produksi berbahan dasar plastik juga akan meningkat. Kebutuhan untuk pembuangan limbah ini masih menimbulkan keprihatinan di seluruh dunia yang dikaitkan dengan permasalahan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Limbah plastik termasuk jenis limbah yang sulit untuk diuraikan sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun agar bisa terurai. Hal ini menyebabkan banyaknya tumpukan limbah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan bahwa jumlah tumpukan sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton pada tahun 2019 dan penyumbang terbesar kedua limbah plastik di lautan dengan jumlah mencapai 187,2 juta ton, yaitu Indonesia. Tidak hanya mencemari lingkungan, namun juga pengolahan limbah plastik dengan cara dibakar dan menyebabkan gangguan kesehatan manusia melalui polusi udara. Menurut Jambeck et pada tahun 2015, upaya pemanfaatan limbah plastik pada produk lain yang baik dengan cara pengolahan yang tepat perlu dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Karena ketika sampah plastik menumpuk akan merusak ekosistem tanah dan kehidupan manusia. Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan, dan pendauran ulang. Menurut Wahyu Iskandar dan kawan-kawannya. Pada penelitian ini, kami menggunakan limbah plastik jenis PT atau PET sebagai bahan campuran pembuatan beton geopolimer berbasis high calcium fly ash. Jenis sampah ini banyak ditemukan pada plastik untuk kemasan makanan dan minuman, seperti botol minum, botol soda, botol minyak, botol saus, wadah selai, kotak obat, hingga sisir. Plastik yang terbuat dari PET ini menggunakan kode angka 1 dan hanya bisa digunakan sekali pakai saja, tidak disarankan untuk menggunakan berulang kali. Karena lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik dapat larut dan menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia, menurut Juma Dewi pada tahun 2019. Beton merupakan campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan tanpa bahan tambahan lainnya, menurut SNI pada tahun 2002. Kelebihan beton sebagai bahan struktur bangunan adalah memiliki kuat tekan yang tinggi, sedangkan kelemahannya adalah kuat tarik yang rendah. Seiring dengan meningkatnya pemakaian beton di dalam pembangunan, maka semakin banyak pula usaha untuk meningkatkan kemampuan beton atau mengurangi kelemahannya. Telah banyak inovasi yang dilakukan, salah satunya seperti menambahkan sampah plastik jenis PET untuk mengurangi kelemahannya. Namun, pada penelitian sebelumnya, penambahan sampah plastik PET pada campuran beton mengakibatkan kuat tekan pada beton menurun. Hal tersebut menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Armidion dan Rahayu pada tahun 2018. Oleh karena itu, pada penelitian kami ini menambahkan sampah plastik jenis PET pada beton geopolimer berbasis calcium fly ash. Beton geopolimer sendiri merupakan beton yang berbahan dasar dari fly ash. Calcium fly ash berasal dari pembakaran batu bara subbitumen yang memiliki sifat podzelen dan sifat cementitious. High calcium fly ash menghasilkan kuat tekan yang tinggi karena memiliki kadar CaO yang tinggi. Dan dengan kadar CaO yang tinggi dapat menyebabkan fly ash ini mengalami reaksi hidrasi dan reaksi polimerisasi secara bersamaan. Untuk rumusan masalah pada penelitian kami ini, berdasarkan dari latar belakang yang telah ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu berapakah persentase campuran limbah botol plastik dalam komposisi yang tepat
untuk mendapatkan kuat tekan yang sesuai dengan standar beton struktur dalam beton geopolimer yang dicampur dengan limbah plastik jenis PET. Yang kedua, dengan penambahan sampah plastik jenis PET pada beton geopolimer, berapakah kuat tekan dan kuat tarik yang akan diperoleh? Yang ketiga, berapakah persen peningkatan kuat tarik dan kuat tekan beton geopolimer yang dicampuri dengan cacahan limbah botol plastik dibandingkan dengan beton biasa? Yang terakhir yaitu bagaimana cara yang tepat dilakukan untuk mengolah sampah plastik jenis PET agar mendapat sampel beton yang sesuai dengan standar beton struktural. Untuk tujuan riset kami, yang pertama yaitu mengetahui persentase campuran limbah botol plastik jenis PET dan mix desain beton geopolimer yang digunakan untuk mendapatkan nilai kuat tekan yang tinggi. Yang kedua, mengetahui nilai kuat tekan dan kuat tarik beton geopolimer yang dicampuri dengan sampah plastik jenis PET. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa persen peningkatan kuat tekan dan kuat tarik belah beton geopolimer yang dicampuri dengan limbah botol plastik dibanding dengan beton biasa. Yang terakhir yaitu mengetahui cara yang tepat untuk pengolahan sampah plastik jenis PET supaya mendapatkan hasil sampel beton yang sesuai dengan standar beton struktural. Untuk keluaran riset kami, yang pertama yaitu artikel ilmiah dan atau produk riset yang telah dilakukan. Yang kedua, publikasi ilmiah dalam Archive of Meteorology and Material dalam V3 dan rekomendasi mix design untuk beton geopolimer sesuai standar dengan beton struktural. Untuk manfaat riset, yaitu dengan keberhasilan penelitian ini dan diperoleh nilai-nilai komposisi yang optimum, maka diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua yaitu dapat menambah kemanfaatan limbah plastik khususnya jenis PET untuk meningkatkan kuat tarik pada beton. Yang terakhir yaitu dapat menambah kemanfaatan limbah calcium clay ash sebagai material dasar geopolimer untuk meningkatkan kuat tekan beton. Utamaan target temuan pada riset kami ini yaitu ditemukannya komposisi beton geopolimer yang memiliki kuat tekan dan kuat tarik yang sesuai dengan standar beton struktur dengan memanfaatkan limbah calcium fly ash dan limbah plastik jenis PET, dan juga menemukan cara yang tepat terhadap pengolahan limbah plastik jenis PET untuk memenuhi standar beton struktural yang menggunakan high calcium fly ash dan campuran limbah plastik tersebut. Kontribusi riset kami yaitu inovasi perencanaan beton struktural yang memiliki kuat tekan dan kuat tarik yang tinggi dengan memanfaatkan limbah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia atau SDGs. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka, di mana yang pertama adalah membahas beton geopolimer. Teknologi beton geopolimer diperkenalkan oleh David Dovitz pada tahun 1978. Geopolimer terbentuk dari bahan anorganik yang kaya akan silika atau Si dan juga alumina atau Al yang bereaksi dengan larutan alkali menghasilkan semen geopolimer dengan tujuan utama menggantikan konsep material pengikat pada beton konvensional yang menyumbang CO2. Reaksi polimer yang terjadi di semen geopolimer berbeda dengan reaksi hidrasi yang terjadi pada semen Portland, di mana semen Portland menghasilkan fase-fase seperti berikut, sedangkan semen geopolimer sebagai berikut. Ini menurut Al-Zibri et al. 2019. Pembentukan beton geopolimer sangat dipengaruhi oleh alkali aktivator yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi larutan alkali, maka aluminosilikat pada fly ash cepat larut untuk melepaskan ion Si dan juga Al sebagai material proses polikondensasi menurut dosen 2020. Hal tersebut membuat ikatan geopolimer semakin kuat menurut Ratanasak dan Cinda Prasit tahun 2019. Studi pada penelitian sebelumnya, ketika fly ash mengalami kontak langsung dengan NaOH, ion Si dan Al mulai terlepas. Banyaknya pelepasan ion tergantung pada tingginya konsentrasi NaOH. Oleh karena itu, konsentrasi NaOH merupakan faktor penting dalam proses geopolimerisasi dan mempengaruhi sifat mekanis pada pengerasan beton geopolimer. Lalu selanjutnya adalah high calcium fly ash.
Fly ash merupakan salah satu material pozolan yang berasal dari residu pembakaran batu bara pada PLTU. Dengan volume ketersediaan 2.260 juta ton per tahun menurut Tayunisa et al. 2019. Beberapa negara mempunyai perbedaan dalam spesifikasi fly ash. Standar Amerika, yaitu ASTM C618, mengkategorikan pembakaran batu bara menjadi fly ash terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas F dan juga kelas C, di mana fly ash kelas C mengandung CaO lebih besar dari 10% sampai 40%, dan kelas F umumnya kurang dari 10% CaO, menurut Hussein 2020. Fly ash mempunyai morfologi yang bulat sehingga memudahkan pengikatan, menurut Darmawan 2020. Pengujian X-ray fluorescence atau XRF pada fly ash digunakan untuk menentukan komposisi kimia fly ash termasuk kelas F atau kelas C. Nah, STM 618 mengklasifikasikan fly ash seperti pada tabel 2.1, di mana kandungan silikon oksida SiO2 ditambah aluminium oksida atau Al2O3 ditambah besi oksida Fe2O3 itu adalah persen itu adalah mempunyai kelas F dan C sebagai berikut dan seterusnya. Fly ash dapat meningkatkan workability dan mengurangi suhu internal. Fly ash meningkatkan gradasi dalam campuran dengan merapikan distribusi ukuran partikel halus. Secara kimia, fly ash merupakan material oksidan organik yang mengandung silika dan alumina aktif karena sudah melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Tes X-ray fluorescence dapat dilihat di tabel 2.2 sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya adalah sampah plastik jenis PET. Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Rahmayani dan Aminah 2021, plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Menurut Surono dan Ismanto 2016. Jadi, sampah plastik adalah plastik sisa kegiatan manusia sehari-hari yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang. Plastik kini menjadi bahan baku yang sangat sering digunakan hampir dalam semua aspek benda tertentu yang berguna untuk memudahkan kegiatan manusia. Hal ini dikarenakan plastik memiliki sifat kuat, ringan, tahan karat, mudah diberi warna, fleksibel, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, dan isolator panas. Namun plastik juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah reuse, yaitu barang-barang tertentu yang terbuat dari plastik jika digunakan berkali-kali tidak akan layak pakai, misal seperti kantong plastik. Dan untuk wadah plastik konsumsi pun akan tidak baik bagi tubuh manusia jika digunakan berkali-kali. Yang kedua adalah reduce, harus adanya barang pengganti plastik namun dengan harga lebih murah dengan kuantitas yang cukup banyak. Lalu yang terakhir adalah recycle, plastik yang didaur ulang yang kemudian dijadikan barang plastik lagi akan mengalami penurunan kualitas. Lalu polyethylene terephthalate atau lebih dikenal dengan singkatan PET adalah salah satu jenis plastik yang peruntukannya banyak sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Itu menurut Karuniastuti tahun 2013. PET mengandung senyawa antimonium trioksida yang berbahaya bagi para pekerja pada proses pembuatan maupun daur ulang karena dapat masuk dan mengganggu sistem pernafasan. Plastik jenis ini memiliki titik didih pada 85 derajat Celcius. Plastik ini seringkali digunakan sebagai bahan botol minum, botol minyak, botol saus, kotak obat, dan lain-lain. Karena plastik ini hanya sekali pakai, maka menghasilkan sampah yang begitu banyak dengan jumlah penduduk mencapai angka 270,20 juta jiwa. eh, Indonesia menghasilkan 33.133.277,69 ton timbunan sampah-sampah yang pada tahun 2020. Itu menurut Maskun tahun 2022.
Padahal pada kenyataannya, sampah botol plastik PET baru akan terurai sekitar 450 tahun. Menurut Wicaksono dan Arianto 2017, di samping kekurangan dan bahayanya terhadap tubuh manusia, PET juga memberikan dampak positif pada beton karena sifatnya selain itu karena selain itu polimer yang ada di botol plastik PET ini memiliki sifat termal kelenturan ketahanan terhadap mikroorganisme ringan, tahan terhadap korosi, sehingga memungkinkan dapat meningkatkan kuat tarik belah beton, menurut Armidion dan Rahayu 2018. Lalu selanjutnya adalah beton struktural. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat-agregat lain yang dicampur jadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air, membentuk suatu massa mirip batuan. Terkadang satu atau lebih bahan aditif ditambahkan untuk menghasilkan beton dengan karakteristik tertentu, seperti kemudahan pengerjaan, workability, durabilitas, dan waktu pengerasan, menurut McCormack 2004. Secara sederhana, beton dibentuk oleh pengerasan campuran antara semen, air, agregat halus atau pasir, dan agregat kasar atau batu pecah kerikil. Kadang-kadang ditambahkan dengan campuran bahan lain, admixture, untuk memperbaiki kualitas beton. Menurut Asroni 2010, menurut American Concrete Institute atau ACI pada 2008, beton struktural didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan minimum 17 MPa pada umur 28 hari. Berdasarkan SNI 6880 2016, beton struktural adalah beton yang digunakan pada komponen struktural untuk menahan beban dan memiliki kekuatan tekan yang disyaratkan minimal 17,24/41,36 MPa. Dalam perencanaan suatu struktur bangunan, terdapat banyak peraturan standar. Di Indonesia sendiri, standar yang sering digunakan untuk perencanaan struktur suatu bangunan yaitu menggunakan SNI 2847 tahun 2013. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 2.5 penelitian terdahulu. Peneliti Rocky Armidion dan Tanjung Rahayu, catatan sampah plastik PET yang sudah dicacah digunakan sebagai campuran agregat dasar. Kelebihan kuat tarik belah beton dengan campuran cacahan PET menghasilkan nilai yang optimum, yaitu pada persentase 0,6% dengan meningkatkan sebesar 23,39% senilai 2,753 MPa. Kekurangan kuat tekan beton menurun seiring bertambah besarnya campuran sampah plastik PET tersebut dan menjadikan beton dengan campuran ini menjadi beton ringan yang tidak memenuhi standar beton struktural. Yang selanjutnya ada peneliti dari Muhammad Wijaya, Iliana, dan Marianto. Eh, Sampah plastik PET digunakan sebagai pengganti agregat kasar dengan cara melelehkan limbah botol jenis PET dengan waktu kurang lebih 15-30 menit lalu didiamkan hingga mengeras. Setelah mengeras, limbah tersebut dipecah menggunakan palu dengan ukuran 4,75-19 mm. Kelebihan semakin banyak agregat kasar plastik yang ditambahkan menghasilkan beton yang semakin ringan dengan kuat tarik yang tinggi. Benda uji ini telah memenuhi persyaratan berat ini untuk beton ringan. Kekurangannya tidak memenuhi syarat standar kuat tekan untuk beton ringan struktural. Beton plastik hanya bisa digunakan untuk struktur-struktur konstruksi ringan seperti dinding. Kekuatan agregat plastik yang cenderung berbeda-beda menjadi faktor yang membuat kuat tekan. Yang selanjutnya bab 3 metode riset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari satu atau lebih variabel berikut. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan riset, yaitu dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan di laboratorium material dan struktur gedung ITS. Untuk bahan dan alat yang digunakan, bahan yang digunakan yaitu fly ash tipe C dari PLTU Python di Probolinggo, sampah plastik jenis PET dari limbah botol yang telah dicacah, NaOH, Na2SiO3, kerikil 1-2 cm, kerikil 0,5-1 cm, pasir, dan air. Sedangkan untuk peralatan yang digunakan berupa alat penunjang dalam pengujian material dan benda uji beton. Alat yang digunakan yaitu timbangan digital, mixing machine, grinding machine, dan alat
penunjang untuk memecah botol plastik. Tahapan riset yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Tahap pertama persiapan bahan dan material. Tahap dua pembuatan desain. Tahap terakhir yaitu pembuatan dan pengujian. Untuk prosedur riset eh, seperti pada flowchart berikut, yaitu pertama kita mulai dengan studi literatur, lalu perencanaan dan pengumpulan material riset, pembuatan benda uji, pengujian benda uji, analisis data. Apabila tidak, maka akan kembali lagi ke perencanaan pengumpulan material dan riset. Apabila ya, maka pembuatan laporan selesai. Yang selanjutnya yaitu perawatan beton atau curing. Perawatan pada geopolimer menggunakan perawatan dengan merendam benda uji ke dalam air laut selama 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Setelah perendaman dikeringkan, akan dilanjutkan dengan uji kuat tekan. Pengujian benda uji kuat tekan strength test. Dalam penelitian ini menggunakan benda uji berupa silinder dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Pengujian kuat tekan benda uji dilakukan pada umur 7, 14, dan 28 hari. Eh, Uji kuat tekan berdasarkan ASTM Designation C39-94 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Constant Experiment. Kuat tekan beton adalah besarnya beton persatuan luas yang menyebabkan benda uji hancur. Yang selanjutnya uji kuat tarik belah. Yang selanjutnya yaitu luaran dan indikator capaian. Pembuatan laporan disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian dari studi literatur, pencarian material, pembuatan benda uji, pengujian benda uji, hingga analisis data. Indikator capaian kuat tekan lebih dari 17,24 MPa. Analisis data, analisa digunakan yaitu analisa statistika dengan mencari nilai kuat tekan yang tinggi sesuai dengan standar beton struktur melalui grafik serta mendapat proporsi campuran yang optimum untuk beton geopolimer yang dicampuri dengan limbah plastik jenis PET. Penyimpulan riset disimpulkan melalui analis yang telah dilakukan untuk mencari nilai kuat tekan yang tinggi dan sesuai dengan standar beton struktur serta menentukan proporsi campuran yang efisien untuk beton geopolimer yang dicampuri dengan limbah plastik jenis PET. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.